صدري ويسر لي أمري واحلل من lisani yafqahu qawli. Dengan senantiasa mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang yang berbahagia ini kita dapat hadir bersama untuk mengikuti perkuliahan falsafah manajemen pendidikan Islam. Mudah-mudahan perkuliahan ini senantiasa dapat memberikan inspirasi bagi kita semua untuk menambah wawasan keilmuan, lebih fokus pada persoalan filsafat manajemen pendidikan Islam. Salam dan sholawat semua terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana hadir semua pada kesempatan ini? Minggu yang lalu dalam pertemuan awal di sesi pertemuan awal semester Bapak pernah menyampaikan bahwa kontrak mata kuliah filsafat manajemen pendidikan Islam itu dilaksanakan selama sebanyak 16 kali pertemuan. Dan sekarang merupakan pertemuan yang kedua. Masih ingat semua? Jadi perkuliahan yang kedua ini kita akan membahas tentang kawasan filsafat manajemen. Kawasan filsafat manajemen. Tahu semuanya orang yang berfilsafat itu artinya orang yang sedang apa? Orang yang sedang berfilsafat itu orang yang sedang apa? Ya, berpikir. Orang yang berfilsafat itu orang yang sedang berpikir. Orang yang sedang berpikir tidak selamanya begini. Kadang-kadang apa ini? Merunduk. Nah itu orang yang berfilsafat itu banyaknya merunduk. Tapi kadang-kadang begini. Kadang-kadang fokus matanya. Itu namanya orang yang berpikir. Orang yang berpikir. Orang yang berfilsafat. Dari sisi keilmuan, filsafat berasal dari kata philos dan Sophie. Philos dan Sophie itu bahasa Yunani, asal dari bahasa Yunani. Philos artinya suka, itu bahasa Yunani. Dalam bahasa Arabnya hub, mencintai. Sophie artinya kebaikan, kebenaran. Ya. Filosofi itu artinya mencintai kebenaran. Mencintai kebenaran. Orang yang mencintai kebenaran itu namanya orang yang berpikir apa? Filsafat. Paham ya? Nah, orang yang berpikir filsafat. Ini baik. Pengertian dan ruang lingkup filsafat. Pengertian filsafat adalah orang yang berpikir mencintai kebenaran. Berpikirnya itu 3 hal minimal. Pertama, dia berpikir kritis. Tahu kritis? Kritis itu tidak puas dengan hanya berpendapat sepintas. Dia mengorek persoalan yang dipikirkan itu sampai mendalam. Kritis. Kritis. Mengapa demikian? Kemana arahnya? Untuk apa gunanya? Itu namanya kritis. Berpikir filsafat, berpikir kritis. Yang kedua, berpikir radikal. Radikal bukan berarti apa itu? Mengkritisi seseorang kemudian berbuat makar, bukan. Radikal itu berpikir tajam, mengorek persoalan-persoalan yang sebenarnya. Nah, gitu. Radikal, kritis, sistematis. Sistematis itu artinya ada urutannya, jelas ya.
Misalnya tahapan-tahapan itu berpikir di saat itu berpikir melalui tahapan-tahapan kritis, radikal, dan sistematis. Jadi kalau ada mahasiswa yang berpikir, saya kuliah di mana ini? Saya kuliah di IAIN. IAIN-nya program fakultas apa? Jadi saya harus pilih program fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan. Prodinya apa kira-kira? Prodinya manajemen pendidikan Islam. Nah itu orang yang berpikir secara sistematis, runut, dan akhirnya ketemu pada sasaran yang sesungguhnya. Itu orang yang berfilsafat. Kalau kalian sebagai calon pemimpin yang sekarang masih gadis, masih pemuda, mencari pasangan, itu perlu berpikir filsafat tidak kira-kira? Perlu tidak? Perlu. Harus berfilsafat. Nah, siapa pasangan saya? Dari mana asalnya kan? Siapa namanya? Bagaimana keturunannya? Agamanya kan? Kapan pelaksananya dan mengapa harus punya pasangan sini? Begitu kan? Nah, itu namanya berfilsafat. Jangan asal gerabuk saja. Apa gerabuk bahasa apa gerabuk? Asal apa itu? Ya, asal dapat saja, tidak begitu. Nah, kalian semua nih calon-calon manajer harus berpikir filsafat. Pak, mau bekerja juga harus berpikir filsafat. Nah, pekerjaannya apa? Betul? Di mana lokasinya? Gitu. Terus bagaimana pekerjaannya? Siapa pengelolanya? Dan kapan pelaksanaan? Why? Bagaimana? Itu namanya berpikir filsafat. Jadi jangan asal bekerja, pokoknya yang penting bekerja. Tidak begitu. Ketika menemunya pekerjaannya sederhana, tapi telah melalui proses berpikir secara radikal, kritis, sistematis. Gitu. Paham ya? Kemudian ruang lingkup filsafat. Ada 3 ruang lingkup filsafat. Yang pertama ontologi. Yang kedua epistemologi. Dan yang ketiga aksiologi. 3 ruang lingkup. Apa itu ontologi? Dua-dua ontologi berasal dari bahasa Yunani juga. Onto, awas, jangan ngomong onto. Salah ini. Onto itu artinya ada. Logi artinya ilmu. Ontologi ada. Ilmu yang membicarakan tentang keberadaan sesuatu. Nah, ana upakir iran ana mau. Saya berpikir karena saya ada, gitu kan? Iya. Saya berpikir karena saya ada. Itu ilmu mati. Gitu. Ilmu filsafat seperti itu. Kalian lihat, ini ruang kelas disebut ruang kelas karena ada, betul? Ilmu ekonomi ada tidak ekonomi? Ada. Mengapa ada? Sebab ada ekonomi. Karena ada ekonomi, ada ilmu ekonomi. Karena ada wabah tubuh kita harus sehat, ada ilmu kesehatan. Betul. Karena ada orang harus terdidik, ada ilmu pendidikan. Karena harus diatur, dikelola, maka ada ilmu manajemen. Begitu. Harus begitu, paham ya? Yang kedua, ruang lingkup filsafat yang kedua adalah epistemologi. Asal usulnya ada, paham? Asal usulnya ada. Epistemologi. Mengapa ada ilmu pendidikan?
Ada eksekusi. Nah, lebih real. Ini apa namanya? Meja. Mengapa dikatakan meja? Karena terbuat dari kayu, berkaki 4, kemudian ada bingkai-bingkai sekitarnya, betul? Nah, jadi epistemologi berbicara tentang proses adanya sesuatu. Kemudian yang ketiga, ruang lingkup filsafat. Ada juga yang disebut, ada yang ketiga adalah aksiologi. Tadi yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga aksiologi. Apa itu aksiologi? Berasal dari kata aksio dan logos. Kamu harus ingat merek apa itu? HP Aksio ya. Ada merek HP. Merek TV Aksio, laptop Aksio ya. Aksio itu artinya nilai. Nilai itu artinya manfaat. Manfaat itu artinya kegunaan. Kegunaan apa? Aksiologi, kegunaan suatu ilmu. Ada manfaat. Kita mempelajari ilmu kesehatan, ada manfaatnya tidak? Ada. Kesehatan, mempelajari tentang kesehatan gigi. Manfaatnya apa? Supaya gigi bersih. Kemudian ilmu merawat tubuh, kecantikan. Supaya apa ilmu kecantikan digunakan? Supaya wajah terlihat muda. Iya. Boleh kan merawat wajah? Boleh. Apalagi anak perempuan. Boleh Pak, sedang mau kuliah, wajahnya dilihat dulu. Boleh tidak? Boleh. Barangkali ada apa di sini? Sisa-sisa nasi di sini. Nah, itu ilmu kesehatan. Kemudian mengapa pendidikan harus diatur? Nah, ada ilmu manajemen. Nah, gimana cara pengaturan tenaga pendidik? Tenaga pendidik harus punya kualifikasi. Apa kualifikasi itu? Jasa. Harus punya kompetensi. Apa kompetensi itu? Keahlian. Nah, itu. Kemudian ada pendidik. Sarana apa? Sarana pendidikan. Gedung, kemudian kursi, meja, sebagainya. Prasarananya jalan. Kemudian ada pendidik, standar pendidik. Standar pendidik lihat batas usia, latar belakang usia. Lihat latar belakang status. Bagaimana maksudnya status itu? Anak yang punya latar belakang mempunyai keterbelakangan mental tidak mungkin disamakan dengan anak yang normal dengan sikap dan mental yang berjalan pada umumnya. Tetap harus ada layanan tersendiri. Kemudian ada latar belakang apa? Usia. Tidak mungkin anak usia SD disamakan dengan anak usia SMP. Ada manajemen dan ilmu manajemen salah satu turunan output dari filsafat yang kita bicarakan, filsafat ilmu manajemen. Filsafat manajemen ini filsafat manajemen. Nanti dipotong ya. Potong dulu. Udah berapa? Manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage, artinya mengatur, mengelola. Mengatur dan mengelola ini adalah core, inti dari manajemen. Itu berasal dari bahasa Inggris, to manage, mengatur. Nanti kita akan bahas lebih dalam pada pertemuan yang akan datang.
pendidikan. Apa itu pendidikan? Ada yang bisa komentar pendidikan apa? Pendidikan adalah proses memberikan bimbingan, memberikan arahan kepada peserta didik agar dia menjadi orang yang dewasa, baik lahir maupun batin. Itu pendidikan. Oke, kita lanjut. Terminologi filsafat manajemen pendidikan adalah upaya berpikir kritis, berpikir radikal, dan berpikir sistematis tentang tata kelola, tentang mengelola, mengatur penyelenggaraan pendidikan. Nah, pendidikan itu berlangsung di mana? Ada tiga milieu pendidikan. Ada pendidikan di rumah, di keluarga, pendidikan keluarga. Ada pendidikan non formal di masyarakat. Kembali, pendidikan keluarga adalah pendidikan informal. Pendidikan non formal di masyarakat dan pendidikan formal di persekolahan. Paham ya? Di persekolahan. Jadi pendidikan yang tiga lingkungan ini dalam konsep ilmu manajemen dikelola sebagaimana mestinya agar apa? Agar tujuan pendidikan bisa tercapai. Baik itu tujuan pendidikan informal di rumah, tujuan pendidikan non formal di masyarakat, maupun tujuan pendidikan formal di persekolahan. Nah, nanti ini akan kita bahas lebih dalam tentang bagaimana penyelenggaraan pendidikan dimaksud. Nah, dari perkuliahan yang Bapak sampaikan tadi, sebelum nanti dibagi kelompok, filsafat itu adanya berpikir apa? Apa? Kritis, terus sistematis, kemudian radikal. Nah, gitu ya. Itu orang berfilsafat. Jadi semuanya ini adalah filosofis, ya kan? Hanya mungkin levelnya beda. Ada filosof kelas rendah, kelas menengah, kelas tinggi, dan pakar. Namanya filosof besar, seperti Imam Al-Ghazali, bagaimana tentang moral manusia. Ibnu Sina, bagaimana tentang ilmu kesehatan, dokter. Al-Zabar, dia berpikir tentang bagaimana konsep hitung-menghitung matematika dengan adanya prinsip aritmatika yang dalam bahasa persekolahannya disebut dengan ilmu aljabar. Nah, itu aljabar itu orang Islam merupakan sebuah teori tentang aritmatik. Nama teori itu disebut teori yang dikeluarkan oleh aljabar, disebutnya ilmu aljabar. Ilmu aljabar itu menghitung tentang sinus, kosinus, dan sebagainya. Ingat, sinus dan sebagainya. Itu. Kemudian hal yang penting yang menjadi tujuan perkuliahan kita harus dipendapat tentang manajemen. Apa manajemen? Korbisnya. Inti manajemen itu apa? Mengatur, mengelola. Setelah mengatur bisa mengelola. Di dalam upaya pengelolaan itu berangkat dari apa? Planning, apa? Perencanaan. Terus organizing, terus executing, terus controlling. Nah, gitu. Kemudian pendidikan. Inti dari pendidikan adalah apa? Upaya untuk
mendewasakan, baik dewasa biasa lahir maupun dewasa batin, dewasa jasmani maupun dewasa gitu. Oke, perkuliahan kita akan dilanjutkan dengan pembagian kelompok, dan yang dimaksud pembagian kelompok itu adalah pembagian tugas ontologi manajemen pendidikan, epistemologi manajemen pendidikan, dan aksiologi manajemen pendidikan. Coba Bapak minta ini dibagi 3 kelompok. Nah, bagi 3 kelompok. 1, 2, 3 bisa? 1, 2. Kelompok 1 dengan 1. Yang angkanya 1 dengan 1. Nah, sini. 1 dengan 1. 2 dengan 2. 3 dengan 3. Tentukan ketua kelompoknya. Tentukan ketua kelompoknya. Kelompok 1 perkenalkan dengan anggota-anggotanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Priyadi, ketua kelompok 1. Yang sebelah kiri saya namanya Risma Awalia, sebelah kanan saya namanya Laras Setiadi. Terima kasih. Ini dia yang Iya, kelompok 1. Ya, di sampingnya ada si Pipit Fitriadi. Kelompok 2, lanjut. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Muhammad Rifki Sidiki, di samping saya Lita, lalu ada Siti Rohma dan Syifa. Lanjut. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya sendiri ketua kelompoknya. Nama saya Rahmawati Dian Saputri. Adapun saudari di sebelah kanan saya ada Putri Sri Hidayanti. Di sebelah kiri saya ada saudari Syara Syahida, dan di sebelahnya ada saudari Iko. Terima kasih. Ya, baik. Semua kelompok silakan bekerja sesuai dengan tema yang sudah disebutkan tadi. Kemudian tuangkan dalam sebuah catatan hasil kerja dalam bentuk makro. Dan kita akan presentasikan di minggu yang akan datang sesuai dengan jam dan waktu yang telah. Kembali duduk seperti semula. Baik, semua mahasiswa yang Bapak banggakan, kalian telah mengikuti perkuliahan. Mudah-mudahan pada pertemuan ini ada nilai-nilai tambah keilmuan yang kita miliki, sehingga pada akhirnya kita akan menjadi seorang yang semakin tinggi derajatnya, dilandasi oleh ilmu dan tentunya dilandasi oleh keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah akan mengangkat derajatnya bagi orang-orang yang beriman dan ilmu yang berilmu pengetahuan. Kita tutup perkuliahan ini dan sama-sama mengharapkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membacakan Ummul Kitab ala hadimnya. Al-Fatihah. Iya, karena demikian Bapak akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke. Terima kasih, Pak.